Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya. Kali ini Pak Masyudi akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang rukun iman, yaitu tentang membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebelum kita membahas tentang rukun iman yang ketiga ini, kita akan belajar tentang rukun iman. Coba Pak Masyudi tanya kepada anak-anak kelas 4, rukun iman ada berapa? Iya, pintar, ada 6 ya. Yang pertama apa? Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ya, pintar. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Yang keempat apa anak-anak? Yaitu iman kepada nabi atau rasul Allah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir yang keenam yaitu iman kepada qadha dan qadar. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Masyudi mau membahas tentang rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, anak-anakku sekalian yang Pak Masyudi sayangi, semoga pertemuan kali ini membawa suasana yang gembira pada kalian ya, karena Pak Masyudi mau menyampaikan tentang bab rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ada yang tahu ada berapa iman kepada kitab-kitab Allah? Iya, pintar. Ada yang jawab ada 4 ya, yaitu yang pertama iman kepada kitab yang pertama apa? Taurat. Diturunkan kepada siapa? Ya, pintar, Nabi Musa. Yang kedua yaitu Zabur. Oke, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Injil. Oke, pintar, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang berikutnya yaitu iman kepada kitab suci Al-Quran, yaitu kitabnya umat Islam, yaitu kitab penutup dari semua kitab suci, yaitu dan kitabnya umat manusia. Dan ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada siapa? Pada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Oke, pintar sekalian anak. Tepuk tangan untuk anak kelas 4. Oke, sekarang Pak Masyudi mau bahas tentang rukun iman. Apa sih yang dimaksud dengan rukun iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berisi tentang ajaran kepada umat manusia ya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang keberapa anak-anak? Oke, pintar. Yang ketiga, berisi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidupnya ya. Setiap kitab diturunkan kepada umat atau golongan tertentu. Oke, hanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Tadi di awal Pak Masyudi mengatakan bahwa
kitab suci Al-Quran itu adalah untuk semua umat manusia, bukan untuk satu golongan aja. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi pengertian tentang rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah. Ya, oke. Sekarang ya, sebagai umat Islam ya, kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud yang diimani ini adalah kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala disebut juga kitab suci ya. Ada 4 kitab suci yang kita imani dan kita ketahui keberadaannya. Tadi di awal Pak Yuti sudah bertanya ke kalian, kalian sudah jawab pinter-pinter ya, anak kelas 4 ini ya. Oke, yang pertama yaitu kitab Taurat. Oke, pinter. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Oke. Yang berikutnya yaitu kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang berikutnya kitab suci Injil. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Dan berikutnya yaitu kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari keempat kitab tersebut, yang wajib kita imani hanya kitab suci Al-Quran, ya, dan wajib kita ikuti petunjuknya. Sedangkan yang ketiga kitab sebelum-sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, itu kita hanya wajib yakin keberadaannya dan tidak kita ketiga kita tersebut itu tidak wajib kita jadikan pedoman hidup untuk kita, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna ya dari semua kitab-kitab tersebut. Oke. Berikutnya ya, kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani ya. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya yaitu syariah atau perintah ya. Berikutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini berbahasa Kipti ya. Berbahasa Kipti yang merupakan, yang artinya itu adalah tulisan ya, tulisan. Oke, berikutnya kitab Injil. Injil ini berbahasa Yunani. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Oke. Sedangkan kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yaitu kita harus meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya, karena dengan meyakininya kita yang pertama ya meyakini kitab Allah yaitu Taurat, Zabur, dan Injil dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli ya. Yang berikutnya, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur ya. Yang berikutnya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan berikutnya, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkan. Oke, anak-anakku sekalian, ya tadi
Pak Masudi sudah menjelaskan panjang lebar tentang rukun iman, ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ingat ya, kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani ada berapa? Oke, pintar, ada 4. 100 oleh Mbak Sally, ya. Ya, pintar. Apa aja? Yaitu yang pertama yaitu kitab, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, sekian dari Pak Masudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.